Selamat siang, perkenalkan saya Agung Maulana dengan NIM RRD1 B017020 dari kelas I dengan mata kuliah Komunikasi Pertanian yang akan memperkenalkan inovasi dan teknologi drone pada bidang pertanian, khususnya pada tanaman hortikultura. Selamat menyaksikan. Teknologi drone sebenarnya sudah diciptakan sejak lama. Pertama kali diciptakan pada tanggal 22 Agustus 1849 dengan penyesuaian teknologi pada zaman itu. Drone muncul pada abad 19, tepatnya sebelum Perang Dunia I. Pada saat itu, tentara Austria menyerang kota Venesia dengan balon udara tanpa awak yang diisi dengan bahan peledak. Kemudian pada tahun 1916, Inggris mengembangkan pesawat bersayap tanpa pilot yaitu Rasten Proctor Aerial Target yang merupakan bom terbang hasil desain Nikola Tesla yang hanya dikendalikan dengan radio kontrol sederhana untuk melawan Zeppelin Jerman. Meskipun pada akhirnya proyek ini dibatalkan karena banyaknya prototipe yang gagal diluncurkan dan dirasa memiliki keterbatasan kemampuan militer. Sejarah drone dalam bidang militer berlanjut hingga Perang Dunia II. Saat itu, drone digunakan sebagai mata-mata oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hingga sampai saat ini, dalam bidang militer, drone setidaknya masih digunakan dalam dua fungsi, yaitu pengawasan tempur di mana pesawat dikontrol di radio untuk menandai posisi musuh, dan pengintaian taktis di mana mini drone berfungsi untuk mengambil gambar area musuh sebelum kembali ke pangkalan dengan autopilot. Di Indonesia sendiri, teknologi drone ini sudah masuk sejak tahun 2000-an. Digunakan untuk pengambilan foto, video, dan kegiatan jurnalistik. Bahkan saat ini udah mulai ada namanya taksi drone, sobat. Karena semakin maraknya pengguna drone di Indonesia, maka terbentuklah asosiasi yang terdiri dari beberapa badan profesional untuk mengembangkan fungsi dari pesawat tanpa awak ini seperti FASI, APDI, LAPAN, dan BPTP. Penggunaan drone dalam industri pertanian antara lain untuk melihat potensi suatu hamparan lahan, pemetaan dan survei tanaman, penanaman benih, juga penyemprotan cairan nutrisi atau pestisida pada tanaman. Beberapa perusahaan dari berbagai negara mengembangkan teknologi drone ini untuk digunakan dalam bidang pertanian dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan. Namun kali ini kita akan bahas satu produk drone pertanian yang saya dapatkan informasinya, yaitu Agras MG1S besutan dari perusahaan DJI dari Cina. Agras MG1S ini memiliki 8 baling-baling yang mampu mengangkut larutan seberat 10 liter yang dapat didistribusikan atau disemprotkan pada lahan seluas 10.000 meter persegi dalam waktu 10 menit saja. Wow! Cara kerja drone dengan sistem otomatis yaitu pilot melakukan pemetaan terhadap lahan yang akan disemprot. Hasil pemetaan kemudian akan tersimpan pada memori kontrol. Selanjutnya, drone diletakkan dengan kondisi bebas hambatan di dekat lahan. Nah, pada saat drone diterbangkan, secara otomatis dia akan mengikuti rute berdasarkan titik-titik koordinat yang telah dibuat oleh pilot dengan penyemprotan cairan yang dibawanya. Keunggulan yang dimiliki oleh Agras MG1S ini antara lain yang pertama di bidang sistem kontrol. Agras MG1S ini menggunakan Flight Control DJI i3 yang didukung dengan beberapa sensor cerdas yaitu radar sensing dan precision spraying. Sensor radar mendeteksi posisi tanaman yang memungkinkan tanaman akan disemprot dengan akurat oleh drone ini walaupun bentuk medan tanah tidak datar atau berbukit, serta dapat menghindar dari objek seperti pohon yang ada di area operasi agar tidak nabrak. Remote control Agras MG1S ini berfrekuensi digital 2,4 GHz. Remote control ini memiliki baterai LiPo 2S yang tertanam dengan kapasitas 6000 mAh. Terhitung awet dan kondisi daya baterai. Dengan mode multi aircraft control, seorang pilot dapat menerbangkan lebih dari satu drone, sehingga untuk penyemprotan pada area lahan yang luas menjadi lebih cepat.
Sistem kontrol juga berbasis GPS sehingga untuk memulai operasi, pilot cukup menandai batas-batas lahan yang ingin disemprot. Agras MG1S Agriculture Drone menggunakan baterai berkapasitas 12.000 mikroampere per hour yang memungkinkan drone dapat melayang selama 22 menit tanpa beban dengan kondisi kecepatan angin 3 meter per detik. Tangki Agras MG1S ini mampu mengangkat beban maksimal 10 liter disertai 4 nozzle dengan posisi 2 di kanan dan 2 di kiri. Semprotan dari nozzle ini berbentuk kipas dengan debit semprotan 430 ml per menit pada setiap nozzle. Total lebar penyemprotan Agras MG1S rata-rata 4 hingga 5 meter dari ketinggian 1,5 meter hingga 3 meter dari atas permukaan tanaman. Ukuran droplet atau semburan dari nozzle berseri XR11001 sebesar 130 hingga 250 mikrometer. Ukuran droplet ini dapat berubah tergantung kondisi lingkungan dan kecepatan semprot yang dipilih. Nozzle dapat digunakan hingga ribuan jam tanpa degradasi material dari nozzle tersebut. Kelebihan penggunaan drone ini, apabila sudah menguasai perangkat drone beserta lahan yang akan dieksekusi, maka penyemprotan dapat dilakukan dengan efektivitas waktu yaitu 10 menit per hektar dengan dosis pendistribusian cairan sebanyak 10 liter. Istimewanya drone ini juga dilengkapi dengan lampu sehingga dapat dioperasikan pada malam hari. Agras MG1S memiliki desain lipat sehingga sangat praktis untuk dibawa ke lokasi dengan menggunakan kendaraan. Kekurangan drone ini yaitu Agras hanya efisien untuk penyemprotan dengan volume rendah, yaitu di bawah 20 liter per hektar, dan tidak efisien untuk penyemprotan dengan volume tinggi, yaitu penyemprotan dengan volume di atas 150 liter per hektar atau setara dengan 10 tangki semprot per hektar apabila dilakukan secara konvensional. Penyemprotan volume tinggi biasanya dilakukan untuk pengendalian hama penyakit tanaman yang intensitas serangannya di atas ambang batas toleransi atau karena anjuran dari perusahaan. Apabila drone dipaksakan untuk penyemprotan volume tinggi, maka untuk menyemprotkan 150 liter cairan di hari yang sama, maka dia akan membutuhkan 14 baterai cadangan. Karena satu baterai yang terisi penuh hanya mampu terbang dan menyemprotkan sekitar 10 liter cairan saja. Kira-kira efisienkah drone ini jika dioperasikan di sekitar sawah kita? Kalau menurut saya sih bisa cukup efisien ya, dengan beberapa catatan tentunya. Yang pertama, untuk satu drone harus digunakan untuk luas lahan sekurang-kurangnya 20 hektar karena kecepatan kerjanya bisa 6 hektar per jam. Yang kedua, alat ini sebaiknya hanya digunakan untuk penyemprotan pestisida atau nutrisi dengan volume rendah. Misalnya, untuk mencegah hama setelah serentak dalam suatu hamparan sawah. Nah, yang terakhir ini, kira-kira berapa sih harganya? Informasi dari distributor resminya, di Indonesia sendiri tersedia 2 seri Agras ya, yang bisa kita beli. Antara lain DJI Agras MG1S yang dibanderol dengan harga 175 juta, dan DJI Agras MG1S RTK yang dibanderol dengan harga 195 juta rupiah. Kemudian, jika kita ingin beli baterai cadangan, harga per baterainya adalah 8,5 juta. Wow, cukup mahal sih. Untuk itu, sebelum membeli alat ini, kita harus berpikir matang-matang ya sobat, supaya tidak ada penyesalan di akhir. Oke, itulah pembahasan kita tentang drone pertanian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam petani sejahtera. Baik, itulah sedikit pengenalan inovasi dan teknologi drone di Indonesia, khususnya pada bidang pertanian. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dari video tersebut. Selamat siang.